Yang saya hormati Ibu Wakil Bendahara, yang saya hormati Dewan Guru yang telah hadir menyempatkan waktu pada acara hari ini. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabil muhammadin nabiya wa rasulah. Puji beserta syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah memudahkan kita bisa berkumpul pada hari ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita sanjung-sanjikan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Berkat beliaulah kita bisa merasakan bagaimana nikmatnya menuntut ilmu. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir pada acara hari ini. Sebelum saya mempresentasikan kegiatan saya, yaitu tentang diseminasi budaya positif, marilah sama-sama kita mendengarkan kata-kata sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 4 Kuala 1. Pada Ibu kami persilakan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang sederhana ini. Tak lupa pula salawat beserta salam kita sanjung-sanjikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di kemudian hari nanti. Yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak, guru SD Negeri 4 Muara 1 yang telah hadir pada acara CGP Angkatan 2, CGP Angkatan 11, dan yang akan memaparkan diseminasi budaya positif. Semoga di kemudian hari diseminasi budaya positif akan berkembang di SD Negeri 4 Muara 1 dengan semaksimal mungkin. Untuk menghemat waktu, baiklah sekarang kita persilakan Bu Fitri Hasibuan untuk memaparkan diseminasi budaya positif. Kepada Bu Fitri dipersilakan. Dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, hari ini saya akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif. Nah, konsep kunci budaya positif. Konsep kunci budaya positif ini adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif motivasi, perilaku manusia kebutuhan, dasar manusia posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Yang pertama itu adanya yang namanya perubahan paradigma belajar. Nah, perubahan paradigma belajar ini artinya di mana bukan perubahan pemikiran bagaimana nanti di dalam pembelajaran. Di dalam pembelajaran itu ada beberapa paradigma yang harus kita ubah. Yang pertama itu ada pembelajaran diferensiasi. Nah, pembelajaran diferensiasi itu artinya pembelajaran yang berpusat ke murid. Nah, kalau dulu kita hanya menjelaskan saja tanpa ada melakukan interaksi kepada murid, nah sekarang ini pembelajaran berdiferensiasi yaitu kita melihat kebutuhan dari si murid itu seperti apa. Kita melihat gaya belajar dia seperti apa, kita bedakan. Ternyata si A dia bisa di bagian keahlian, ternyata si B bisa di bagian teori. Kita melihat kemampuan-kemampuan murid itu sehingga terjadilah proses pembelajaran yang namanya berdiferensiasi. Lalu ada juga pembelajaran yang dulu kita hanya sebagai penceramah, jadi kita tidak sebagai fasilitator. Nah sekarang kita guru itu kita harus sebagai fasilitator. Kita memenuhi kebutuhan belajar murid mau seperti apa. Nah perubahan paradigma ini itu pembelajaran yang diterapkan tentunya itu di zaman sekarang, yaitu di kurikulum Merdeka. Lalu ada beberapa budaya positif yang sebenarnya kita sudah menerapkan, tapi mungkin kita tidak tahu teorinya itu seperti apa. Yang pertama itu ada yang namanya disiplin positif. Nah, disiplin positif ini yaitu pendekatan dalam pendidikan yang berfokus pada pengembangan perilaku positif melalui pemahaman, komunikasi, kerjasama, daripada menggunakan hukuman atau pendekatan. Jadi intinya disiplin positif ini, kalau biasanya kita sering menghukum murid, maka disiplin positif ini lebih kita menanyakan kenapa dia seperti itu, kita mencari solusi, dan ternyata si murid sendiri yang akan menemukan
Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah teori-teori dari si Diane Gossen tentang motivasi perilaku manusia. Nah, lalu ada juga yang namanya itu budaya positif kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu pasti kita yang namanya manusia ada beberapa kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. Nah, salah satunya itu ada yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu pastinya kita harus makan, ya kan? Harus mempunyai pakaian, ya kan? Harus mempunyai segala baik itu makan, rumah, fasilitas yang lainnya untuk bertahan hidup. Yang kedua ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, Bapak Ibu perlu nggak kita misalkan disayang suami atau disayang istri? Perlu nggak Bapak Ibu? Pasti perlu kan? Kalau nggak kan maka kita akan menjadi manusia yang kurangnya kasih sayang dan sehingga kita pembelajaran perilaku kita itu akan terpengaruhi. Kalau kita tidak adanya kebutuhan kasih sayang, sehingga kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima itu sangat perlu di dalam kebutuhan dasar manusia. Lalu ada kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Misalkan kebutuhan pengakuan atas kemampuan ini adalah Bu Juli adalah seorang bendahara bos yang hebat. Nah, kadang-kadang kita memang harus mengakui bahwasanya kehebatan Bu Juli itu perlu kita tiru untuk pembelajaran ke depannya. Lalu ada kebutuhan akan kebebasan. Ada sesekali kita memang harus membutuhkan kebebasan. Misalnya kita jangan dikekang. Jadi ada hal-hal yang harus kita membebaskan diri kita untuk bereksperimen hal-hal yang positif. Lalu ada kebutuhan akan kesenangan. Nah, misalkan tadi Bu Elsa senang dalam pembelajaran itu dengan bernyanyi. Maka itu bisa diterapkan di dalam proses pembelajaran. Jadi kebutuhan dasar manusia ini ada 5 ya Bapak Ibu. Selanjutnya ada posisi kontrol restitusi. Nah, si Glasser ini menyimpulkan bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Yang pertama itu ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau dan manajer. Nah, inilah hal yang sering menjadi miss dalam proses pembelajaran. Contoh kayak misalkan kita sering menghukum anak-anak, kamu tidak membuat PR, maka kita langsung menghukum dia. Padahal sebenarnya kita harus menanyakan dulu kenapa dia tidak membuat PR. Nah, ini adalah hal posisi kontrol yang miss ya, atau yang tidak sesuai. Nah, ini contoh-contoh kata yang posisi kontrol restitusi. Penghukum, patuhi aturan saya atau awas ya, itu kan kata-katanya. Pembuat rasa bersalah, berapa kali ibu sudah menasihati kamu? Teman, ayolah jangan ribut, nanti ibu kena teguran dari kepala sekolah. Artinya misalkan saya bilang sama Bu Elsa tolong bilang sama Mandiri jangan ribut. Nah, itu posisi dari teman. Lalu pemantau konsekuensinya apa? Manajer apa yang sudah kita yakini? Nah, ini adalah kata-kata dari posisi kontrol. Selanjutnya ada keyakinan kelas. Alhamdulillah kita sudah menjalankan keyakinan kelas di awal tahun ajaran baru yang kemarin ya. Nah, keyakinan kelas ini teorinya, tanggal kemarin kita belum teori. Jadi saya akan menjelaskan sedikit teori keyakinan kelas, yaitu persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan murid. Selanjutnya ditaati bersama yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, keyakinan kelas sama peraturan kelas sama nggak Bapak Ibu? Beda. Keyakinan kelas sama peraturan kelas beda ya kan? Kalau peraturan kelas itu seperti apa Bapak Ibu? Kata-katanya seperti ditetapkan. Ya, kalau keyakinan kelas? Iya, kesepakatan. Jadi kalau misalkan peraturan kelas, jangan ribut pada saat jam ini. Tetapi kalau misalkan keyakinan kelas, kita menawarkan bagaimana anak itu bisa nyaman di dalam pembelajaran. Lalu ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada keyakinan kelas dan menumbuhkan budaya positif dalam diri. Nah, contohnya misalkan ada anak yang terlambat, ya kan? Nah, anak yang terlambat itu Bapak Ibu kita tanyakan, lalu
Nah, ini ada gambarannya. Di sini ada segitiga restitusi. Tahapannya itu ada yang pertama, menstabilkan identitas. Kita tanyakan dulu kenapa dia terlambat, ya kan? Terus ada yang namanya validasi kebutuhan. Nah, validasi kebutuhan ini artinya kita tanyakan alasan-alasan dia mengapa terlambat. Lalu yang ketiga, yang terakhir ada menanyakan keyakinan. Nah, disitulah mereka dia sendiri nanti yang akan memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Nah, ini secara bahasanya menstabilkan identitas seperti yang saya jelaskan tadi, validasi tindakan yang salah serta menanyakan keyakinan. Nah, oke Bapak Ibu, untuk selanjutnya saya akan membagikan ini nanti Bapak Ibu tuliskan menurut Bapak yang sudah saya paparkan tadi, menurut Bapak pemahaman Bapak Ibu tentang kasus kejadian yang saya tampilkan. Oke, ini ada kasus. Ini nampak Bapak Ibu? Nampak? Nampak? Enggak? Nah, ini ada kasus seorang guru matematika dan wali kelas apa. Nah, nanti saya ingin melihat bagaimana gagasan Ibu, Bapak Ibu terhadap masalah ini. Ini saya bagikan sini, nanti bisa tulis di sini gagasannya seperti apa tentang kasus ini. Langsung jawaban kita isi cek. Nah, jadi di sini ada guru matematika dan wali kelas 8. Nah, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti Ibu Eni, ya kan? Lalu Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, ada Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya. Jadi ada 2 murid yang ketika ada guru pengganti dia menggunakan kesempatan seenaknya. Nah, Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa, tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali. Ibu yang mengganti ini mencoba menyapa si Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Nah, ayolah tugasnya dikerjakan, kata ibu pengganti tadi Ibu Eni. Nanti ibu ditegur, Bapak kepala sekolah, atau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu ibu ya, kata si Ibu Eni. Nah, namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Mereka tertawa berdua. Lalu ibu santai saja Bu, kata mereka. Mereka tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol si kawan yang 2 tadi. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia mau memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri. Jadi kan keesokan harinya wali kelasnya memanggil mereka, kan? Lalu mereka membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki masalah itu. Nah, menurut Bapak Ibu dari kejadian ini apa yang bisa dipahami dari kasus ini, dari penjelasan tadi diseminasi budaya positif? Bisa tuliskan di jawaban itu. Itu maksudnya posisi kontrol. Iya, posisi kontrol kita sebagai apa? Ada bahasa ayolah tugasnya dikerjakan. Iya. Nanti ibu ditegur bapak apa posisi kontrol sebagai manajer. Manajer. Dan ibu ya. Iya, ini ada nih tadi seperti ini. Kan ini kan tadi kita ada. Nah, kita sebagai apa? Nah, nih. Kejadian ini tadi, maka si guru tadi dia sebagai apa? Posisi kontrolnya. Apakah dia sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat rasa bersalah? Atau sebagai teman? Atau pemantau? Atau manajer? Bisa ditulis Bapak Ibu.
Oke ya, terima kasih Bapak Ibu sudah menuliskan. Ya, terima kasih sudah menuliskan. Oke. Terima kasih. Keyakinan kelas di awal tahun ajaran baru yang kemarin ya. Nah, keyakinan kelas ini teorinya. Karena kemarin kita belum teori, jadi saya akan menjelaskan sedikit teori keyakinan kelas, yaitu persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan murid. Selanjutnya ditaati bersama yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, keyakinan kelas sama peraturan kelas sama nggak Bapak Ibu? Beda. Keyakinan kelas sama peraturan kelas beda ya kan? Kalau peraturan kelas itu seperti apa Bapak Ibu? Kata-katanya seperti ditetapkan. Ya, kalau keyakinan kelas, iya kesepakatan. Jadi kalau misalkan peraturan kelas, jangan ribut pada saat jam ini. Tetapi kalau misalkan keyakinan kelas, kita menawarkan bagaimana anak itu bisa nyaman di dalam pembelajaran. Lalu ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada keyakinan kelas dan menumbuhkan budaya positif dalam diri. Nah, contohnya misalkan ada anak yang terlambat, ya kan? Nah, anak yang terlambat itu Bapak Ibu kita tanyakan, lalu dia yang memberikan solusi atas kenapa dia terlambat. Bukan kita yang menghukum, tapi dia sendiri yang akan memberikan solusi untuk kedepannya dia tidak akan terlambat lagi. Nah, ini ada gambarannya. Di sini ada segitiga restitusi tahapannya. Itu ada yang pertama menstabilkan identitas. Kita tanyakan dulu kenapa dia terlambat, ya kan? Terus ada yang namanya validasi kebutuhan. Nah, validasi kebutuhan ini artinya kita tanyakan alasan-alasan dia mengapa terlambat. Lalu yang ketiga, yang terakhir ada menanyakan keyakinan. Nah, disitulah dia sendiri nanti yang akan memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Nah, ini secara bahasanya menstabilkan identitas seperti yang saya jelaskan tadi, validasi tindakan yang salah serta menanyakan keyakinan. Nah, oke Bapak Ibu, untuk selanjutnya saya akan membagikan ini nanti Bapak Ibu tuliskan menurut Bapak yang sudah saya paparkan tadi, menurut Bapak pemahaman Bapak Ibu tentang kasus kejadian yang saya tampilkan. Oke, ini ada kasus. Ini nampak Bapak Ibu? Nampak? Enggak? Nah, ini ada kasus seorang guru matematika dan wali kelas apa. Nah, nanti saya ingin melihat bagaimana gagasan Ibu, Bapak Ibu terhadap masalah ini. Ini saya bagikan di sini, nanti bisa tulis di sini gagasannya seperti apa tentang kasus ini. Langsung jawab aja isinya cek. Nah, jadi di sini ada guru matematika dan wali kelas 8. Nah, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti Ibu Eni, ya kan? Lalu Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, ada Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya. Jadi ada 2 murid yang ketika ada guru pengganti dia menggunakan kesempatan seenaknya. Nah, Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa, tidak menggunakan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali. Ibu yang mengganti ini mencoba menyapa si Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Nah, ayolah tugasnya dikerjakan, kata ibu pengganti tadi Ibu Eni. Nanti ibu ditegur, Bapak kepala sekolah, atau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu ibu ya, kata si Ibu Eni. Nah, namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Mereka tertawa berdua. Lalu ibu santai saja Bu, kata
Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri. Jadi kan keesokan harinya wali kelasnya memanggil mereka, kan? Lalu mereka membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki masalah itu. Nah, menurut Bapak Ibu dari kejadian ini apa yang bisa dipahami dari kasus ini, dari penjelasan tadi diseminasi budaya positif? Bisa tuliskan di jawaban itu. Itu maksudnya posisi kontrol. Iya, posisi kontrol kita sebagai apa? Ada bahasa, ayolah tugasnya dikerjakan. Iya. Nanti ibu ditegur bapak apa posisi kontrol sebagai manajer. Manajer. Dan ibu ya. Iya, ini ada nih tadi seperti ini. Kan ini kan tadi kita ada. Nah, kita sebagai apa? Nah, nih. Kejadian ini tadi, maka si guru tadi dia sebagai apa? Posisi kontrolnya. Apakah dia sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat rasa bersalah? Atau sebagai teman? Atau pemantau? Atau manajer? Bisa ditulis Bapak Ibu. Oke ya, terima kasih Bapak Ibu sudah menuliskan. Ya, terima kasih sudah menuliskan. Oke. Terima kasih. Merasa pembuat rasa bersalah. Terus Bu Rizka sebagai pemantau. Terus Bu Erna pembuat rasa bersalah. Ya. Oke, nah kita lihat dari kejadian tadi. Yang betulnya apa? Nah, dari kejadian ini ternyata si guru tadi pengganti posisi kontrolnya dia adalah membuat rasa bersalah. Tadi kan tolong bantu ibu, gitu nanti ibu ditegur. Nah, itulah salah satu sebenarnya budaya positif yang tidak boleh kita lakukan di sekolah ya. Jadi bisa kita dengan anak murid yang tadi yang mereka tidak mau mendengarkan, kita panggil, kita menanyakan keyakinan kelas mereka seperti apa sehingga masalah mereka terselesaikan. Oke. Selanjutnya, baiklah kita akan mempraktekkan dari Bapak Ibu untuk bermain games. Yang satu jadi guru, yang satu jadi muridnya ya. Nah, jadi nanti ada gurunya. Kalau ada muridnya yang misalkan terlambat, itu gurunya seperti apa nanti menangani masalah itu? Gunakan untuk istirahat, makan. Jadi ibu panggil ke sini, kira-kira ini. Rizka tahu nggak kenapa ibu panggil ke sini? Kenapa? Kira-kira aja coba. Ada buat apa hari ini? Dasar terlambat ya. Nah, jadi Rizka di sini sudah paham datang terlambat. Dan ibu mau tanya. Ibu di sini tidak mau menyalahkan Rizka karena datang terlambat, tapi ibu mau bertanya di sini pada Rizka, kenapa Rizka bisa terlambat? Kan pasti ada alasannya nih. Kenapa? Apa cerita aja apa kita di sini bukan mau menghukum Rizka, bukan mau mencari kesalahan Rizka, kita di sini mau mencari solusi ke depannya Rizka bagaimana. Jadi sebelum itu ibu mau tanya dulu bagaimana alasan Rizka terlambat sekolah itu kenapa? Main HP. HP jam berapa? Jam 1 malam. Biasanya anak SD ini tidurnya jam 1 malam, gitu lah ya. Nah, jadi alasan Rizka main HP itu kenapa? Main game, baca novel atau baca komik, ya. Jadi lalai sampai jam 1 malam. Oke, nah jadi di sini ibu tidak akan menyalahkan Rizka. Mungkin Rizka main game itu ataupun main HP itu karena merasa jenuh belajar di sekolah sudah seharian belajar. Jadi malamnya Rizka mencari menghilangkan kejenuhan itu mau main game sehingga Rizka lupa waktu gitu ya. Nah jadi sekarang ibu mau tanya, Rizka tadi terlambat sekolah.
keyakinan kelas yang sudah kita sepakati itu Rizka sudah melanggarnya atau bagaimana? Ya, jadi sudah melanggar. Rizka tahu kalau itu melanggar dari keyakinan kelas kita ya. Nah, bisa Rizka sebutkan salah satu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Rizka masih ingat keyakinan kelasnya? Masih? Coba saya sebutkan. Ya, datang tepat waktu. Kemudian ya, menjaga kebersihan sekelas biar kita nyaman belajar. Kemudian Tidak boleh duduk ketika ada guru. ya, menghormati guru ketika menjelaskan ya. Nah, jadi dari salah satunya tadi Rizka sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, yaitu datang terlambat. Sedangkan kita keyakinan kelas yang sudah kita buat datang ke sekolah tepat waktu, ya kan? Nah, jadi di sini Rizka sudah melanggar. Nah, jadi ibu mau tanya lagi, apakah perbuatan Rizka ini baik atau betul? Baik atau salah yang Rizka lakukan ini? Salah ya. Nah, jadi Rizka di sini sudah paham kesalahan Rizka. Nah, jadi ibu mau tanya ke depannya agar Rizka tidak lagi terlambat, hal apa yang akan Rizka lakukan? Ya, tidur di awal, kemudian tidak lagi datang terlambat. Oke, nah jadi ibu bukan melarang Rizka di sini main HP. Jadi caranya Rizka main HP atur waktunya. Jadi Rizka tidur misalnya jam 10. Jadi main HP-nya mungkin ya jam 8 sampai dengan setengah jam aja, jangan lama-lama. Karena rusak matanya, masih kecil saya, nanti mau kacamata. Ya, jadi mulai sekarang Rizka atur jadwal Rizka main HP, bukan ibu melarang main HP. Rizka atur waktunya antara belajar dan juga dengan bermain. Untuk apa? Biar Rizka jangan terlambat lagi ke sekolah. Jadi terpaham ya. Jadi sekarang Rizka sudah boleh masuk ke kelas. Oh, boleh istirahat. Kemudian nanti masuk ke kelas dan tolong jangan diulangi lagi yang terlambat tadi. Bisa? Sekarang boleh masuk kelas. Salam tangan. Nah, jadi tadi sudah dipraktekkan tentang budaya positif dari teman guru kita yang tadi berperan menjadi guru dan menjadi murid. Nah, dari hasil praktik baik tadi, ternyata bahwasannya kita sebagai guru kita harus melihat dulu bagaimana kondisi si anak, tidak langsung menghukum. Kenapa dia datang terlambat, ya kan? Kenapa dia bisa ke sekolahnya itu selalu saja datang terlambat. Kita sebagai posisi kontrolnya itu kita melihat bagaimana si anak tersebut. Nah, Bapak Ibu, terima kasih banyak telah mendengarkan presentasi saya pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Guru Lilian, Guru Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ernawati, guru kelas 5. Saya setelah mengikuti diseminasi budaya positif bersama Bu Fitri, menyadari bahwa kita seorang guru sangat perlu menerapkan posisi kontrol, yaitu sebagai manajer. Dan juga kita sangat perlu menerapkan segitiga restitusi terhadap permasalahan siswa, agar kita tidak langsung menyalahkan siswa yang membuat masalah di kelas. Semangat Bu Fitri mengikuti guru penggerak. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainunisa. Saya merupakan guru seni budaya di SD Negeri 4 Muara 1. Setelah saya mendengarkan paparan sosialisasi dari Ibu Fitri Hasibuan mengenai sosialisasi budaya positif, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa guru merupakan bukan sebagai penghukum, melainkan sebagai manajer. Dari presentasi tersebut, semoga dapat kita terapkan di dalam kelas, sehingga sekolah kita dan kelas kita akan lebih baik
Nah, disitulah yang namanya segitiga restitusi, ya. Oke, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas yang sudah kita buat kemarin untuk kita tempelkan di kelas kita. Ya, stop. Belajar apa kita hari ini, anak-anak? Apa kabar? Baik, Bu. Baik. Siap. Oke, nah hari ini kita akan belajar IPAS. Udah dibuka bukunya? Udah. Ada yang nggak datang? Bilang aja mau memamerkan kepintaran lo sama orang kasihan kan? Ini Sophia bilang boleh dulu nanti masuk neraka. Itu sama Adiba. Kenapa ibu panggil ke kantor? Coba ingat kenapa? Ada melakukan apa tadi di kelas dengan Askia? Oh iya, saya ingat. Saya telah membunuhnya. Telah membuli betul Askia. Adiba sama Bilkis membuli kamu. Nah, kenapa kamu membuli Askia? Karena saya iri dengan pintarannya dari saya. Oh, jadi tadi Adiba sama Bilkis membuli Askia karena mereka iri sama Askia. Iya. Oh, gitu. Askia gimana perasaannya waktu dibully? Sedih. Adiba sama Bilkis, ibu mau nanya. Nah, kalau membuli itu sesuatu tindakan yang salah tidak? Salah. Salah. Terus kalau udah begitu bagaimana si Askia, sedih kan? Iya. Nah, tadi tindakan membuli si Askia itu menurut kalian benar atau tidak? Tidak. Tidak. Iya, ibu paham bahwasannya kalau kita ada kawan yang pintar, terkadang kita memang iri, suka iri dengan kawan yang pintar. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Tetapi alangkah baiknya melakukan kesalahan itu tidak boleh lagi dilakukan. Nah, kalian kalau sudah begitu, adakah kalian ingat tentang keyakinan kelas? Ada. Ada keyakinan kelas apa yang sudah kalian langgar? Membuli. Nah, membuli itu nilai apa yang sudah kalian langgar? Kan tadi kalian membuli si Askia. Nah, nilai apa yang kalian langgar tadi membuli itu? Apakah kalian menghargai Askia? Tidak. Tidak, berarti kalian melanggar nilai tidak menghargai Askia. Nah, selanjutnya gimana itu solusinya dari kalian? Minta maaf. Meminta maaf. Meminta maaf kepada siapa? Askia. Supaya apa meminta maaf? Supaya baik. Supaya baik. Dan tidak mengajinya Lagi keyakinan yang sudah dibuat tadi itu berarti harus kalian perbaiki. Askia, jangan sedih lagi ya. Mereka mau meminta maaf dengan Askia. Yuk, silakan minta maaf. Minta maaf dengan Askia karena kami sudah berbuat salah dengan Askia. Nah, sekarang kita berteman
Oke, anak-anak ibu, tadi kalian tidak sudah meminta maaf kepada Askia bahwasannya membuli itu tidak baik. Sekarang kembali ke kelas, kalian belajar seperti biasa. Nah, oh iya, ibu mau tanya tadi, si Adiba sama si Bilkis, ya gimana cara kalian supaya bisa pintar juga seperti Askia? Belajar, benar sekali ya, belajar tidak boleh iri. Jadi dengan belajar kamu bisa pintar juga dengan Askia. Askia juga gitu, kamu bisa mengajarkan teman kamu supaya teman kamu juga bisa paham terhadap materi apa pelajaran yang sedang dikerjakan. Adiba sama Bilkis juga jangan malu-malu bertanya dengan Askia kalau ada sesuatu soal yang tidak paham. Oke, itu saja Mas dan Ibu. Silakan kembali ke kelas. Kami kembali di kelas dulu. Iya, silakan, Nak. Salam. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ceduti Sumaira dan nama saya Adiba Zahra. Kami berdua dari kelas 4. Kami senang berdiskusi dengan Ibu Fitri tentang segitiga restitusi dengan Ibu Fitri. Kami juga sudah meminta maaf kepada Askia tentang membuli di sekolah. Dan kami akan belajar lebih giat lagi bersama-sama. Terima kasih Bu Fitri, semangat mengikuti guru penggerak. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askia Munira, saya dari kelas 4. Kami sangat senang berdiskusi tentang segitiga restitusi bersama Ibu Fitri. Kami dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Terima kasih Bu Fitri, semangat mengikuti guru penggerak. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alika, apa kabar? Baik Bu. Baik. Gimana di rumah? Apa kegiatan Alika di rumah kalau pulang sekolah? Ganti baju Bu. Alika tahu nggak kenapa waktu pose ibu panggil sebentar setelah Alika makan untuk bicara dengan ibu? Tahu nggak kenapa? Enggak, betul. Kenapa? Coba ingat-ingat tadi ngapain Alika di kelas? Tadi membuang sampah sembarangan Bu. Buang sampah sembarangan. Nah, menurut Alika baik nggak itu buang sampah sembarangan? Kenapa nggak baik? Karena nggak nyaman. Nah, perbuatan itu berarti tidak baik kan? Nggak apa-apa Alika, ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, tetapi Alika ke depannya kalau misalkan setelah makan biasanya kita harus ngapain? Buang sampahnya di mana? Di tempatnya Bu. Iya, di tempatnya. Jadi nggak masalah ya, ibu memahami perasaan kamu. Mungkin kamu lupa pada saat tadi mau membuang sampah ya. Nah, Alika, ibu mau tanya nih, kira-kira kalau tadi kamu membuang sampah sembarangan itu melanggar keyakinan kelas kita nggak? Melanggar Bu. Melanggar keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Membuang sampah tidak pada tempatnya Bu. Nah, membuang sampah tidak tempatnya. Kalau tadi sampah tadi tidak kamu kutip, lalu apa yang terjadi di kelas kita nanti? Jorok Bu. Jorok. Nyaman nggak kalau belajar dengan sampah yang berserakan? Alika, tadi kan kalau membuang sampah maka itu membuat kelas kita tidak nyaman kan? Nah, ke depan apa yang akan kamu lakukan untuk tidak mengulangi kesalahan kamu lagi? Tidak membuang sampah sembarangan dan biar kelas kita tidak kotor. Dan tidak nyaman kalau kita belajar Bu kotor. Iya, baik sekali kamu Alika. Berarti ke depan kamu tidak akan mengulangi lagi untuk membuang sampah secara sembarangan. Dan kamu mengingat kembali bahwasannya kelas kita ada yang namanya keyakinan kelas, ya kan? Keyakinan kelasnya salah satunya yaitu apa tadi? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kelas harus bersih. Baik Alika, kamu tadi sudah paham, sudah mengerti dan sudah tahu tentang kesalahan kamu dan kamu sudah mencari solusinya. Nah, sekarang kamu boleh istirahat untuk kembali ke kantin, mau jajan, mau apa, terserah. Nah, Permisi ya Bu. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan
Aulia. Saya senang sekali belajar dengan Bu Fitri tentang segitiga restitusi. Dan saya baru mengetahuinya bahwa membuang sampah sembarangan itu tidak baik dan membuat kelas kotor tidak nyaman untuk belajar. Terima kasih Bu Fitri. Salam guru penggerak. Assalamualaikum.